Baiklah, di sini saya akan menjawab nomor 2, ujian akhir semester dari materi mata kuliah yaitu Praktikum Kimia Farmasi Kuantitatif. Di sini soal pada nomor 2 itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama mengenai berikan sekurang-kurangnya 3 contoh perbedaan mendasar antara alkalimetri dan titrasi asam basa. Di sini saya jelaskan bahwa alkalimetri dan asam basa itu merupakan sebuah materi yang saling berkaitan dan mempunyai metode yang hampir sama. Namun di sini tentu memiliki 3 perbedaan utama yang akan saya jelaskan, yaitu satu pada materi tentang alkalimetri. Alkalimetri itu yang pertama yang harus kita dasari ialah merupakan salah satu metode dari titrasi asam dan basa yang sering digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu asam. Di sini poin kedua itu indikator yang biasa digunakan pada titrasi alkalimetri yaitu sebuah indikator PP atau penoplatein. Yang ketiga ialah pada metode alkalimetri ini mempunyai prinsip bahwa suatu larutan baik itu asam maupun basa bila ditambah air itu akan mengubah pH. Perubahan pH tersebut disebabkan karena konsentrasi asam atau basa akan mengecil. Hampir sama seperti alkalimetri tadi, pada 3 sub dasar pada alkalimetri juga sama di bagian asam basa. Yaitu yang pertama, titrasi asam basa itu merupakan suatu titrasi yang menggunakan reaksi asam basa. Namun di sini perbedaannya ialah digunakan pada saat reaksi penetralan. Lalu yang kedua, pada titrasi asam basa tersebut itu lebih dikenal dengan istilah titik ekuivalen dan titik akhir titrasi. Di mana titik ekuivalen itu ialah titik pada proses ketika asam dan basa itu tepat habis bereaksi. Untuk mengetahui titik ekuivalen itu dapat kita gunakan indikator saat perubahan warna terjadi, saat itulah disebut juga dengan titik titrasi. Lalu poin yang ketiga ialah proses penentuan konsentrasinya berbeda dengan alkalimetri, yaitu pada asam basa itu pada saat menentukan konsentrasi suatu larutan itu dapat dipastikan dengan tepat dan dikenal dengan istilah standarisasi. Lalu pertanyaan yang kedua pada poin B itu mengenai jelaskan faktor-faktor penentu keberhasilan terhadap percobaan kedua jenis tersebut, baik itu dari alkalimetri dan asam basa. Hampir sama mengenai faktor penentu keberhasilan antara kedua hal tersebut. Saya akan membahas satu persatu mengenai faktor penentunya. Di sini pada poin pertama ialah faktor penentunya adalah sebuah larutan standar. Larutan yang standar yang digunakan pada titrasi asam basa dan alkalimetri itu harus menggunakan larutan standar yang memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu yang pertama, mempunyai kemurnian yang tinggi, yang kedua, mempunyai rumus molekul yang pasti, yang ketiga, tidak bersifat higroskopis dan mudah ditimbang, lalu yang keempat, larutannya harus bersifat stabil, kelima, mempunyai massa molekul relatif atau FR yang tinggi tetapi muatan ionnya rendah. Lalu faktor penentu lainnya ialah konsentrasi pada larutan tersebut. Itu apabila belum diketahui, maka kita harus memerlukan larutan baku atau larutan lainnya. Lalu faktor penentu yang ketiga ialah indikator yang digunakan itu tidak boleh terlalu banyak. Maksud tidak boleh digunakan terlalu banyak di sini ialah penambahan indikator itu diusahakan sedikit mungkin dapat dikatakan sebanyak 2 atau 3 tetes saja, dikarenakan itu untuk memperoleh ketepatan hasil titrasi, maka titik akhir dari titrasi tersebut dipilih sedekat mungkin dengan titik ekuivalen. Lalu faktor penentu lainnya ialah tepat saat melakukan proses titrasi. Di sini dapat kita ketahui apabila kita melakukan kesalahan itu apabila
titik akhir titrasi tidak terlalu berimpit dengan titik ekuivalen dan mempunyai selisih. Faktor penentu lainnya ialah tepat pada saat pembuatan larutan, seperti pada saat penimbangan itu harus sesuai dengan masa yang kita tentukan atau yang kita inginkan. Lalu faktor penentu selanjutnya ialah tepat dalam memperhatikan perubahan warna indikator. Perubahan warna indikator sangatlah berpengaruh pada saat proses titrasi. Apabila perubahan warna indikator tersebut berbeda dengan berdasarkan jurnal, maka dapat dipastikan bahwa percobaan tersebut ialah percobaan yang gagal. Baiklah, faktor penentu yang terakhir ialah kesalahan pada saat memilih indikator. Ini dapat dikatakan bahwa terjadi human error karena terdapat kesalahan pada saat melakukan pemilihan indikator pada saat ingin melakukan percobaan.